Karena justru dalam situasi seperti itu, pertemuan informal itu seringkali muncul ide-ide cemerlang untuk pembangunan jemaat. Tidak harus dengan rapat ke DPR, tapi dengan pertemuan yang informal sambil dolanan kartu, ngopi wedang, omong-omong sana kemari. Nyatanya bisa muncul ide macam-macam dari dalam situ. Itu untuk kalangan bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian. Saya mengupayakan supaya ada suasana kerukunan antar mereka, maka banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka, membuat pasar murah sampai warung murah. Itu bukan tujuannya untuk mencari uang atau mencari untung. Nah, hitung-hitung secara ekonomis rugi, tetapi saya kan dapat untungnya, yaitu kerukunan mereka, di samping sambil melayani masyarakat luar. Nyatanya gereja Sukoharjo itu akhirnya kan tidak hanya milik umat Sukoharjo, tapi juga dimiliki oleh masyarakat lain, masyarakat luar yang tidak Katolik. Itu dari sisi manusianya. Jadi dari kelompok bapak, kelompok ibu, juga OMK, anak muda waktu itu sering saya undang untuk mencari kegiatan apa saja. Anak muda itu kan paling senang nek diwongke, tidak yang bergawe bareng, ora dikongkon, tapi ditemani. Dan mereka punya kebanggaan, misalnya membuat taman doa, gua, apa itu kan karyanya anak-anak muda, pulang dan sebagainya. Itu bukan karya siapa-siapa, itu karya anak muda waktu itu. Nah ya, jadi sadar atau tidak, mereka sebenarnya sedang dibentuk untuk punya ikatan satu dengan yang lainnya. Itu yang sedang saya jalankan waktu itu. Sehingga selama kurang lebih 4 tahun, umat memberanikan diri untuk memproklamirkan diri sebagai paroki, dan uskup menyetujui. Apalagi waktu itu uskup juga melihat pentingnya Sukoharjo menjadi paroki, karena bisa menjadi jembatan antara gereja dan pemerintah. Letaknya di ibu kota kabupaten, kan lain dengan Kartosuro. Surat-surat resmi seringkali jatuhnya ke Sukoharjo. Maka Bapak Uskup tidak keberatan meresmikan sebagai paroki. Tapi supaya menjadi catatan bahwa paroki itu bukan prestasi. Paroki itu hanya sebagai sarana terbentuknya persekutuan umat yang semakin erat, semakin saling memiliki tadi wiroso handarbeni satu dengan yang lain, ikatan persaudaraannya. Dan itu memang kelihatan. Saya merasa bahwa ada hasilnya, kelihatan rasa persaudaraan satu dengan yang lainnya itu. Lebih-lebih dengan kegiatan-kegiatan sosial, kan kelihatan kompak umat waktu itu. Saya merasa bersyukur dengan pengalaman di Sukoharjo. Walaupun mungkin belum bisa dikatakan sebagai persekutuan yang idealis, tapi paling tidak mereka sudah bisa mewujudkan diri seperti yang saya harapkan. Konkretnya wujud
evaluasi untuk tahun-tahun ke depan. Konkretnya kan bisa dirasakan sekarang. Konkretnya tentu saja tidak saat itu saja, tapi dirasakan setelahnya. Bagaimana antar umat bisa ada ikatan persaudaraan, ada yang sakit bareng-bareng nengok, tile dan sebagainya, walaupun dibatasi jarak yang tidak dekat, tetap mereka mengupayakan. Dari Sukoharjo ke Muteryo, Doromoyo, tile Muter, naik sana. Itu kan konkretnya, wujud-wujud seperti itu. Kan tadi kan berawal dari komunitas kecil, hanya kelompok bermain kartu, hanya kelompok bermain apa sedikit-sedikit. Itu biar bisa berkembang lebih banyak, kemudian menyentuh yang belum tersentuh seperti itu. Mungkin karena itu kan kita bisa menggunakan metode yang pendekatan yang Romo pakai untuk ONK yang sekarang cukup ya menjadi perhatian kita. Satu hal yang saya kurang simpati adalah nada pesimis. Kalau kita mencita-citakan sesuatu, jangan pesimis dulu. Misalnya lalu kita melihat OMK sekarang udah males, pada orang keton, gereja dan sebagainya, mengkodisi, dilihat dulu, dipelajari. OMK itu bukan kelompok orang sukses, mereka kelompok yang sedang mencari. Mungkin dalam cara mencari mereka harus lebih fokus ke studi dulu. Mereka baru mencari-cari pekerjaan, mereka baru mencari-cari pasangan hidup. Seperti itu kan tidak mudah. Kon setiap malam kumpulin gereja itu orang itu gereja ya percuma mungkin kulit gereja nih. Orang itu harus apa? Ya kita harus real ya dalam hal ini. Kita harus real berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena kadang-kadang ya teman-teman yang waktu itu bersama Romo Paryono, bersama Romo Paryono kan sering membanding-bandingkan. Karena memang zamannya sudah beda, akhirnya kita hanya bisa menjawab zamannya sudah beda, orientasi, fasilitas dan sebagainya kan sudah tetap beda, tetap nggak bisa disamakan. Tidak bisa, kita jangan membandingkan dulu dengan sekarang. Podo Romo ya Romo mungkin kalau Romo saya begitu. Ya macam-macam faktor itu yang kita tidak bisa. Sebenarnya kudu podo. Ya kita menerima kenyataan, bagaimana dengan kenyataan yang ada itu kita mengolah. Manajemen itu juga berkembang seturut perkembangan manusia. Tapi menurut saya Sukoharjo itu sampai masih baik-baik lah. Sisa-sisa persekutuan yang pernah terbentuk dulu kan juga masih bisa kita melihat, kita rasakan. Dari hal yang sangat sederhana, memperhatikan pastoran saja. Coba kalau dibandingkan dengan ini daerah yang baru, orang mah ibu kembali apa menekor sel-sel ini. Tapi lain dengan Sukoharjo, biar bagaimanapun masih mendapat perhatian.